Salam, selamat sore Bapak Ibu, anak-anak dimanapun saat ini berada. Selamat berjumpa kembali di dalam acara renungan malam GKP Jemaat Cimahi. Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya selalu berharap Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat, ya. Dengan keadaan yang sehat, kita bisa menikmati kehidupan ini. Karena itu kita harus menjaganya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, hari ini kita memasuki hari kedua di bulan Juli tahun 2020. Puji Tuhan, seperti telah diwartakan pada bulan Juli ini, kita akan memulai kegiatan-kegiatan gereja yang selama masa pandemik ditunda, ya. Kebaktian minggu, kebaktian ART, kebaktian kategorial. Nah, sekarang akan dimulai kembali, walaupun masih dalam pembatasan adaptasi kenormalan baru atau yang disingkat AKB. Misalnya, hari Minggu 5 Juli mendatang, Gereja Kristen Pasundan Jemaat Cimahi akan memulai kebaktian di gereja, tapi dengan pengaturan penghadir berdasarkan pembagian wilayah. Kebaktian pukul 7.30, yang tadinya pukul 8 dipercepat ya, 7.30. Ini untuk jemaat yang ada di wilayah 2 dan wilayah 5. Sedangkan kebaktian yang kedua pukul 10. Ini untuk jemaat yang ada di wilayah 1, 2, dan 4. Untuk selanjutnya digilir ya. Minggu depan mungkin wilayah 1, 3, dan 4 yang 7.30 dan wilayah 2 dan 5 pukul 10. Bagaimana Bapak Ibu dan saudara-saudara, siap hadir kan? Nah, untuk yang belum bisa hadir karena alasan kesehatan misalnya, usia lanjut, atau anak-anak di bawah usia 12 tahun, ya, ini masih bisa mengikuti ibadah jarak jauh atau daring, ya, online, lewat kanal YouTube yang telah biasa kita gunakan beberapa waktu terakhir, ya, atau selama ini. Jadi selain kebaktian di gereja, majelis menyediakan layanan daring online yang bisa Bapak Ibu ikuti di rumah. Bapak Ibu dan saudara-saudara, untuk KRT kita masih akan menggunakan tajuk renungan malam. Karena itu, selama bulan Juni mengangkat tema khusus yang berkaitan dengan Roh Kudus, karena ini sesuai dengan kalender gereja atau kalender tahun gerejawi, yaitu menyongsong dan memperingati turunnya Roh Kudus, Pentakosta. Maka untuk selanjutnya, melalui renungan malam ini kita akan memakai daftar bacaan Alkitab untuk kebaktian rumah tangga atau kumpulan rumah tangga. Bapak Ibu, pada renungan 2 Juli 2020 hari ini kita akan membahas tema jauhi dosa, lakukanlah kehendaknya. Dan bacaan Alkitabnya nanti akan dibaca dari Roma 6 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Namun sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari Bapak Ibu kita meneduhkan diri dan kita berdoa.
Tuhan Bapa di dalam sorga, kami senantiasa bersyukur sekalipun keadaan tidak seperti yang kami harapkan. Kami tahu bahwa semua kehidupan kami senantiasa berangkat dari kebaikan-Mu. Terima kasih untuk hidup yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh tetap dipersekutukan walaupun dengan cara yang beda, cara daring atau percakapan jarak jauh. Tapi kami merasakan kami tetap dekat satu dengan yang lain. Tuhan, melalui renungan malam GKP Jemaat Cimahi saat ini, kami ingin kembali dengar-dengaran akan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan senantiasa menetap dalam hidup kami. Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami semua siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membuka kitab Perjanjian Baru, surat Roma pasal 6 ayat 15 sampai 23. Roma 6 ayat 15 sampai 23, demikian dituturkan di dalam surat Paulus. Dua macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sampai di situ pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan serta memberlakukan di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, jauhi dosa, lakukanlah kehendaknya. Itulah pokok pikiran yang akan diangkat dari pembacaan Alkitab tadi. Bapak, Ibu, apa yang ada dalam benak kita ketika kita mendengar kata dosa? Kita pasti merasa sudah tahu artinya ya. Mungkin kita mengatakan dosa adalah perbuatan tercela, menyimpang, jahat, mematikan. Mengartikan dosa seperti itu memang tidak salah, Bapak, Ibu, dan Saudara. Karena hal itu juga yang dikatakan oleh Rasul Paulus sebagai buah-buah dosa.
yang ditulis dalam Roma 8 ayat 6 sampai 8, nanti bisa dibuka ya. Kemudian Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Tetapi Bapak Ibu, sejatinya dosa adalah sebenarnya ketidaktaatan manusia dalam hubungan dengan Tuhan yang diungkapkan melalui pemberontakan dan pelanggaran manusia. Dosa menurut Rasul Yohanes di dalam suratnya 1 Yohanes 3 ayat 4 disebutkan pelanggaran terhadap hukum Allah. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau ditanya bagaimana sikap kamu terhadap dosa, pasti setiap orang Kristen akan mengatakan, saya tidak suka dengan dosa. Bahkan mungkin kita juga memandang dosa adalah hal yang buruk. Tapi tahukah Bapak Ibu, sekalipun dosa adalah hal yang tidak disukai dan dipahami sebagai hal yang buruk, bahkan membahayakan, kita tahu semua upah dosa adalah maut. Ternyata kata Paulus di dalam Roma 3 ayat 23, dosa melekat pada diri setiap manusia. Bahkan menurut Paulus, setiap manusia lahir dengan sifat alami yang berdosa. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Menurut Alkitab, kalau kita melihat baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, Bapak Ibu, juga disebutkan semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Dan karena Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa. Kalau kita membaca Kejadian 3, di situ diceritakan Adam dan Hawa sebagai manusia yang pertama diciptakan oleh Tuhan, jatuh ke dalam dosa. Melawan, memberontak, tidak mematuhi keinginan-keinginan Allah. Demikian juga kalau kita membaca Mazmur pasal 14, ayat 2-3 dikatakan di sana demikian. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak. Lalu kalau kita membaca di dalam perjanjian baru, Roma 6 ayat 23 dan 1 Korintus 15 ayat 22. Dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Lalu di dalam 1 Korintus 15 ayat 22 dikatakan, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada bacaan Roma pasal 6, Paulus melalui suratnya ini kepada jemaat di Roma mau menyatakan bahwa pengorbanan Yesus di salib menjadi tanda bahwa seluruh umat manusia sudah terbebas dari dosa. Demikian juga kalau kita membaca surat Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57, di sana dikatakan demikian. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Namun permasalahannya sekarang, Bapak Ibu, maukah manusia melalui penebusan Kristus itu melepaskan diri dan tidak terus menjadi budak dosa? Paulus di sini menjelaskan bahwa Yesus yang mati bagi manusia sudah membawa kita kepada kebebasan yang membuat manusia jauh dari kematian.
dan jauh dari maut. Selanjutnya, Rasul Paulus menerangkan ketika kita lebih memilih dosa, maka kita akan jauh dari kebenaran. Kebenaran tidak akan berada pada pihak kita dan kehidupan kekal tidak akan ada di dalamnya. Rasul Paulus di sini menjelaskan kepada jemaat bahwa ketika kita lebih memilih dosa sebagai pegangan, maka yang akan diterima adalah kematian atau maut. Manusia akan kembali kepada maut dan akan jauh dari kehidupan kekal bersama Yesus. Nah, di sini Bapak Ibu, Rasul Paulus mau mengajak kepada jemaat di Roma untuk kembali menjadi hamba kebenaran serta meninggalkan dosa. Ketika kita menjadi hamba kebenaran, berarti kita sudah melakukan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Maka kita akan beroleh hidup yang kekal bersama Yesus. Karunia yang Allah berikan sebagai upah dari perbuatan kita untuk setia melakukan kebaikan dan hal yang berkenan di hadapannya. Bapak Ibu, menjauhi dosa dan melakukan kehendak Allah sederhananya dapat diibaratkan dengan kita menjalani diet, ya, dan menjauhi pantangan. Ada peraturan yang mana yang boleh dilakukan dan ada peraturan yang mana yang tidak boleh diperbuat atau dilakukan. Semuanya itu dilakukan bukan karena untuk membatasi ruang gerak, tapi untuk membuat manusia tetap melakukan kehendaknya dan terbebas dari maut. Bapak Ibu, hal sederhana yang dapat dilakukan adalah melibatkan Allah di dalam setiap tindakan dan pilihan yang diambil. Itulah cara kita menjadi hamba kebenaran, menjadi budak kebenaran. Allah senantiasa kita ajak, Allah senantiasa kita tempatkan sebagai yang utama di dalam seluruh gerak dan tindakan kita. Jadi tindakan kita melibatkan Allah dan menyertakannya dalam setiap tindakan berarti membuka ruang komunikasi dengan Allah untuk mengarahkan diri kita agar tetap bertindak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Mungkin Bapak Ibu masih mengingat khotbah minggu yang lalu ya, walaupun mungkin lewat streaming ya, siaran langsung dari gereja. Kita mendengar kisah Abraham. Nah, di dalam kisah Abraham kita melihat bagaimana perilaku dan sikap manusia yang ingin mengikuti atau tunduk kepada keinginan-keinginan Allah. Bahkan sekalipun itu dipandang secara rasional oleh manusia tidak logis, Abraham harus membawa Ishak untuk dikurbankan. Tapi Abraham terus melibatkan Tuhan. Sambil melangkah mengikuti petunjuk Tuhan, dia percaya bahwa Tuhan akan memberikan sesuatu yang baik. Ketika Allah memerintahkan Ishak dijadikan korban, dilaksanakan, diikuti. Tapi Abraham percaya ada yang baik. Dan akhirnya kita tahu, ternyata Allah Yehova Jireh, ketika Ishak akan dikorbankan, Allah menyediakan yang lain, domba yang sudah disediakan oleh Allah sebagai pengganti Ishak. Bapak Ibu dan saudara-saudara, tindakan dan usaha untuk menjauhi dosa dan berbalik melakukan kehendak Allah ini memang bukan hal yang mudah. Dosa biasanya menggoda melalui hal-hal yang bagi kita menyenangkan dan perlahan-lahan menyeret kita ke dalam maut. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar cerita tentang seekor katak. Konon katanya di dapur satu rumah petani ada seekor katak. Dia loncat-loncat. Nah, di atas tungku
yang biasa dipakai menanam air oleh petani, ada kuali. Kuali itu berisi air. Ketika itu baru diletakkan, air itu masih dingin. Si katak itu rupanya melihat air loncat masuk ke dalam air yang ada di dalam kuali, namun masih dingin walaupun ada di atas tungku. Dia merasakan sedikit demi sedikit kehangatan, karena memang di bawahnya ada api. Tapi dia tidak disadari, semakin lama api itu semakin panas, dan akhirnya matilah katak itu. Itulah dosa, Bapak Ibu. Mulanya mungkin dirasakan menyejukkan, mengenakan bagi manusia, tapi sebenarnya menjerumuskan, yang akhirnya berujung kepada maut. Upah dosa adalah maut. Bapak, Ibu, dan Saudara, karena itu belajarlah untuk mencari, menemukan, dan melibatkan Allah dalam setiap keputusan yang kita ambil. Setiap tindakan yang diambil merupakan cerminan dan gambaran siapa diri kita sebenarnya. Apakah kita hamba dosa? Nah, ketika kita mengambil tindakan yang dapat menghasilkan dosa, tidak hanya bagi kita tetapi juga bagi orang lain, maka hati-hati. Maut sudah menanti. Sebaliknya, ketika kita mengambil keputusan untuk menjadi hamba kebenaran, kita berusaha di dalam hidup senantiasa menempatkan Allah sebagai utama, keinginan-keinginan Allah diikuti, dilaksanakan oleh kita, atau kita melibatkan Allah di dalamnya dan memohon bimbingannya, pasti itu akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Itulah ajakan Paulus hari ini melalui bacaan Alkitab Kebaktian Rumah Tangga GKP. Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, ada 2 pertanyaan yang oleh Bapak Ibu beserta anak-anak di rumah boleh dibicarakan bersama ya. Coba dicatat pertanyaannya ini. Yang pertama, Bapak Ibu, diskusikan mengapa manusia sulit untuk terlepas dari dosa. Yang kedua, bagaimana upaya kita untuk dapat terus melakukan kehendak Allah agar kita tetap berada dalam status budak atau hamba kebenaran? 2 pertanyaan ini mohon diskusikan ya. Itu menjadi cara kita terus menjaga, memelihara kita hidup di dalam firman-Nya. Tuhan kiranya menolong Bapak Ibu sekalian. Mari kita masuk dalam saat teduh kembali. Mari kita berdoa. Tuhan, dengan segala syukur kami kembali datang kepadamu. Terima kasih kami bersama-sama dipersekutukan di dalam kebaktian rumah tangga. Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam keluarga sungguh menjadi utama bagi kami.
Kehadiran Tuhan di dalam rumah tangga selain memberi kepastian bagi rumah tangga kami, juga terus membangun semangat kami. Karena di dalam Tuhan kami selalu memiliki pengharapan. Menetaplah Engkau senantiasa ya Allah di dalam keluarga kami. Biarlah di rumah kami boleh menjadi altar penyembahan kami kepada Tuhan bersama keluarga. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami menjadi orang yang sudah diperkenalkan dengan Tuhan Yesus. Kami sudah ditebus dari ancaman bahaya yang disebabkan oleh dosa, yaitu maut. Tidak mungkin kami bisa menyelamatkan diri kami sendiri kalau tidak diselamatkan oleh Tuhan. Biarlah hidup kami kini menjadi hidup yang baru, hidup yang menjadi hamba kebenaran, hidup yang menjadi budak kebenaran. Tuntunlah kami Tuhan, agar kami selalu dapat menetap di dalam kebenaran. Pada kesempatan ini kami bersyukur, karena di tengah-tengah pandemi, kami sudah dimungkinkan untuk menyambut kembali hidup normal dengan cara yang baru. Pada tanggal 5 Juli mendatang, kami akan melakukan ibadah di gereja. Walaupun masih dengan pengaturan terbatas, Tuhan, kami yakin ini adalah cara Tuhan untuk membawa kami hidup tetap dekat kepada Tuhan. Bahkan lebih jauh dari itu, cara Tuhan memelihara kami hidup di dalam janji keselamatan yang Kau berikan. Berikan kekuatan kepada kami sekeluarga agar kami dapat beribadah dengan benar pada waktunya. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat agar sungguh-sungguh menyambut kesempatan dari Tuhan dengan sepenuh hati. Kami juga ingin mendoakan untuk jemaat yang tidak memungkinkan hadir karena keadaan fisik yang belum sehat secara prima. Bapak, Ibu, orang tua kami yang usia lanjut, yang dalam keadaan sakit, demikian juga saudara-saudara kami yang sedang dalam perawatan karena sakit dan penyakit. Tuhan, bantulah mereka, kuatkan mereka, agar sekalipun mereka tetap di rumah, sekalipun mereka mengikuti ibadah melalui kanal YouTube, Tuhan, mereka tetap berjumpa dengan Tuhan. Demikian juga anak-anak kami, Tuhan, yang karena demi kesehatan harus tetap beribadah di rumah. Mereka oleh Tuhan diberi pengertian dan hikmat agar memahami keadaan yang sekarang sedang dihadapi oleh banyak manusia di muka bumi ini. Tuhan, kami tetap ingin menengadah kepada Tuhan agar kebaikan Tuhan saja yang Tuhan karuniakan kepada anak-anak Tuhan di GKP Cimahi khususnya, dan gereja Tuhan umumnya, bahkan seluruh anak manusia di dunia, agar segera terlepas dari ancaman wabah yang disebabkan oleh COVID-19, virus corona. Tuhan, tolonglah agar kami dapat bisa kembali pulih, menjalani kehidupan sebagaimana mestinya. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin karena masa pandemi menjadi terpuruk dari sisi kehidupan ekonomi. Tuhan, kiranya Engkau menolong, memberikan jalan keluar. Uluran tangan Tuhan tiada putus-putusnya. Engkau nyatakan kepada seluruh anak manusia yang kesulitan ini. Tuhan, hanya Engkau yang menjadi andalan kami. Engkau penyelamat bukan hanya kami dari dosa, tetapi Engkau juga menyelamatkan kami dari segala kesulitan-kesulitan dan beban hidup yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Kami bawa dan kami mohonkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Sampai bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang.
Tuhan memberkati kita semua. Amin.